Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Fikri Wijaya dengan NIM 333220011 dari kelompok praktikum 23 PPM Shift 2. Di sini saya akan menyelesaikan cara penyelesaian dari tugas mingguan PPM Shift 2. Lanjut ke soal, di mana pada nomor 1, sebuah penyedia layanan internet ingin menganalisis performa jaringan berdasarkan 4 faktor karakteristik utama. Diberikan data berikut untuk 25 node jaringan. Lalu untuk datanya ada node 1 sampai 25, lalu ada faktor 2, faktor 3, dan faktor 4. Yang mana buatkan peta kendali multivariate T2 hoteling dari data di atas. Step pertama kita buat data yang ada pada soal ini, kita pindahkan terlebih dahulu ke file Excel. Nah, di sini saya sudah membuatnya data dari soal nomor 1, soal nomor 2, dan soal nomor 3. Dan kita save file Excel di sini sesuai dengan kita ingin membuat file RStudio-nya. Lanjut, step selanjutnya kita buka file RStudio dan gunakan file RStudio untuk menyelesaikan penyelesaian tersebut. Yang dimana kita install package terlebih dahulu dengan sintaks install package readxl, lalu install package QCC, lalu install package ISCSPCR, dan install package DPLYR. Lalu kita running. Nah, di sini saya tidak merunningnya karena saya sudah menginstalnya, jadi tidak perlu. Lalu setelah kita running, kita aktifkan package tersebut dengan sintaks library readxl, lalu library QCC, library IACS-SPCR, dan library DPLYR. Kita blok dan nah di sini sudah aktif. Selanjutnya kita input datanya, data tabel tersebut yang kita sudah buat di Excel, dan kita input datanya dengan sintaks soal 1, lalu read xlx dengan file namanya tuming modul 4, lalu untuk sheetnya sheet 1. Lalu untuk soal nomor 2, read xlxx dengan file nama juga tuming modul 4 pada sheet 2. Lalu untuk soal 3, read xlxx dengan nama file juga tuming modul 4 pada sheet 3. Kita blok lalu kita enter untuk merunningnya. Nah, kemudian di environment-nya akan muncul datanya. Di sini ada soal 1, soal 2, soal 3. Lalu kita kerjakan soal 1 terlebih dahulu. Yang mana kita hilangkan kolom subgrupnya terlebih dahulu karena itu tidak perlu yang notnya. Dengan cara sintaks T2 chart, lalu soal 1 minus 1 yang artinya kita menghilangkan kolom 1. Lalu print T2 chartnya untuk memunculkannya pada konsol di bawah ini. Nah, di sini sudah hilang notnya tadi yang ada pada data Excel. Selanjutnya, kita buat peta kendali T2 hotelingnya dengan sintaks peta T2, lalu MQCC, lalu T2 chart dengan tipenya T2, lalu titelnya peta kendali T2 hoteling dengan NIM Anda sendiri, lalu sumboxnya dengan kelompok ke, dan sumbunya dengan T2. Lalu untuk add statusnya ini false karena saya tidak usah melihatnya. Kita blok lalu enter. Nah, ini adalah grafik dari peta kendali T2 hoteling dari nomor 1, yang dimana pada peta kendali hoteling tersebut tidak ada titik-titik merah yang menandakan bahwa tidak adanya data yang di luar batas kendali. Jadi peta kendali tersebut ini terkendali secara statistik. Lalu untuk memastikannya, kita bisa untuk memastikan bahwa tidak ada data yang di luar batas kendali, kita bisa menggunakan sintaks peta T2 violation untuk memverifikasinya ya. Nah, di sini juga kelihatan ya, beyond limitnya integer 0, lalu violating rate-nya numeriknya juga 0, dan beyond pret limitnya juga integernya 0. Jadi benar ya, tidak ada data yang di luar batas kendali, dan petanya terkendali secara statistik. Lalu next untuk soal nomor 2.
Untuk soal nomor 2, sebuah perusahaan elektronik memproduksi peralatan elektronik dengan dua karakteristik kritis, yaitu suhu operasi operating temperature dan tingkat kebisingan noise level. Data pengukuran untuk setiap 4 peralatan per subgroup selama 12 subgroup diberikan di bawah ini. Buatlah grafik peta kendali generalized variance untuk memonitor variabilitas dari suhu operasi dan tingkat kebisingan. Nah, ini ada datanya subgroup, operating temperature, dan noise level. Ini mana udah saya buat juga pada Excel. Nah, ini di soal nomor 2. Selanjutnya kita beralih ke RStudio-nya dengan sintaks kita hilangkan subgroupnya juga di sini subgroupnya kita hilangkan sesuai kayak nomor 1 tadi dengan sintak T2 chart. Lalu soal 2 min 1 yang artinya kita menghapus kolom 1 lalu kita print T2 chartnya. Kita blok lalu running. Nah, di sini untuk subgroupnya udah hilang ya. Jadi tinggal ada operating temperature sama noise level doang. Selanjutnya kita buat kendali general variance dan GV controlnya dengan data M, N, P, yang dimana M sendiri adalah jumlah subgroup, lalu N sendiri adalah ukuran subgroup, dan P sendiri adalah jumlah karakteristik kualitas. Yang mana kita masukkan GV controlnya datanya pada soal nomor 2, lalu untuk M-nya atau jumlah subgrupnya 12, dan N-nya ukuran subgrupnya 4, dan P-nya jumlah karakteristik kualitasnya adalah 2. Kita blok kalau kita enter. Nah, di sini muncul control chart for sample general variance-nya. Lalu di sini ada keterangannya yang dimana nilai UCL-nya bernilai 16,83711 dengan variance matriknya nilainya operating pada temperatur, lalu operating pada temperaturnya 1,6666667, lalu noise level dengan operating temperaturnya min 0,069444, dan operating temperatur dengan noise levelnya min 0,069444, dan yang terakhir noise level dengan nilai 1,81250000. Lalu untuk selanjutnya nilai general variance yang S-nya senilai 3,016011. Lalu ini ada nilai dari min faktornya untuk operating temperature sebesar 77,75000. Lalu untuk noise levelnya 29,854117. Lalu untuk subgroup general variance-nya bernilai 3,5000, 1,000, 2,777778, lalu 1,5000, lalu 1,0000, lalu 1,000, lalu 2,667, lalu ada 2,3333, lalu ada 4,1667, lalu ada 2,666667, lalu ada 1, dan yang terakhir ada 2,333. Nah, itu untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 3. Yang dimana pada soal nomor 3, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara durasi tidur dalam jam dan tingkat stres seseorang. Diberikan data sebagai berikut. Datanya ada nomor, durasi tidurnya X, dan tingkat stresnya Y. Tentukan koefisien korelasi antara durasi tidur dan tingkat stres. Jelaskan apakah terdapat hubungan linear antara kedua variabel tersebut dan apakah hubungannya positif atau negatif. Seperti biasa, step pertama kita masuk copy data yang ada pada soal ke file Excel. Di sini saya sudah mengopinya dengan format yang pertama nomor, lalu durasi tidurnya X, dan tingkat stresnya Y. Lalu kita beralih ke RStudio, kemudian kita masuk ke codingannya. Dengan pertama kita install package dulu dengan menginstal package Sortest. Karena saya sudah menginstal package Sortest ini, jadi tidak usah. Jadi kita langsung saja mengaktifkan package tersebutnya dengan syntax library Nortest. Ini sudah aktif. Lalu selanjutnya kita uji normalitasnya dengan
Sintak Shapiro titik tes untuk soal nomor 3 yang durasi tidur X. Lalu Shapiro titik tes untuk soal nomor 3 yang tingkat stres yang Y. Kita blok dan kita enter untuk runningnya. Nah, di sini untuk nilai Shapiro pada data 3 yang durasi pada soal nomor 3 yang durasi tidur X ini menilai p-value-nya sebanyak 0,2662, sedangkan untuk nilai dari tingkat stres yang Y menilai p-value-nya 0,9771. Lalu untuk menguji korelasinya, kita uji korelasi personnya dengan sintak core titik tes lalu soal 3 durasi tidur X, soal 3 tingkat stres Y, metodenya C person. Lalu kita blok dan enter. Nah, di sini dari uji korelasi personnya didapatkan T-nya sebesar 0,43737 dengan standar kebebasannya 13. Lalu P-min value-nya 0,69. Lalu alternatif hipotesnya true correlation is not equal to 0 dengan 95% confidence intervalnya dari minus 0,417 609 sampai 0,5959176 dengan sample estimate correlation-nya 0,1204127 yang berarti 1,20127 ini kan positif, yang artinya mereka memiliki korelasi dan memiliki hubungan, tetapi hubungan tersebut lemah karena bernilai 1,2047 yang dimana itu termasuk ke dalam golongan yang lemah. Lalu untuk matrix plotnya kita buat sendiri dengan codingan plot soal durasi tidur X, lalu soal tingkat stres Y, dan mainnya durasi tidur dan tingkat stres. Kita blok dan kita running. Nah, di sini kelihatan dari matrix plotnya menandakan bahwa hubungan dari durasi tidur dan tingkat stres tersebut linear dan memiliki correlation sebanyak 0,1204127 yang berarti positif, tetapi hubungannya lemah. Sekian untuk penyelesaian dari tugas mingguan PPM Shift 2 modul 4. Kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.